Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga semuanya sehat dan semangat untuk belajar pada hari ini ya. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai perilaku syirik, yaitu perilaku yang amat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk disimak dengan baik ya. Sebelum mulai ke pembelajaran, kita perlu mengetahui tujuan pembahasan kita hari ini. Yang pertama, yaitu kita dapat menjelaskan pengertian syirik. Yang kedua, kita dapat menyebutkan dalil yang melarang perbuatan syirik. Yang ketiga, kita dapat menjelaskan macam-macam perbuatan syirik. Yang keempat, kita dapat menemukan contoh perbuatan syirik yang sering muncul di masyarakat. Yang kelima, kita dapat menemukan bahaya-bahaya dari perbuatan syirik. Yang keenam, kita dapat menjelaskan cara menghindari dari perbuatan syirik ini. Sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah kita ketahui, langsung saja kita bahas materi kita yang pertama, yaitu mengenai pengertian dari syirik. Secara bahasa, syirik berasal dari bahasa Arab asyriku, yang artinya ta'addudul alihati atau kemusyrikan, al-musyariku sekutu atau peserta, an-nasyibu bagian, dan asyirkatu wasyarikatu persekutuan atau perseroan. Lalu secara istilah, syirik adalah perbuatan, anggapan atau itikat menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan yang lain, seakan-akan ada yang maha kuasa di samping Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang melakukan tindakan syirik ini atau orang yang menyekutukan Allah disebut dengan musyrik. Selanjutnya yaitu dalil tentang syirik. Dalil tentang syirik dalam Al-Quran sangat banyak. Salah satunya dalam Quran Surah An-Nisa ayat 48 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya itu, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya atau syirik, dan Dia mengampuni apa saja dosa yang selain syirik bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Quran Surah An-Nisa ayat 48. Ayat ini menegaskan bahwa syirik merupakan dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan dosa-dosa yang lainnya dapat diampuni sesuai kehendaknya. Nah, maka dari itu syirik merupakan dosa yang amat besar dan jangan sampai kita melakukannya. Selanjutnya yaitu macam-macam dari perbuatan syirik. Perbuatan syirik ini dapat dikategorikan menjadi syirik besar atau syirik al-akbar dan syirik kecil atau syirik al-asghar. Syirik besar adalah menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain dalam ketuhanan, sedangkan syirik kecil adalah menyekutukan Allah dalam tujuan atau tindakan ibadah, misalnya dengan riya, yaitu ingin dipuji atau sum'ah, ingin terkenal. Kemudian yaitu contoh dari perilaku syirik. Contoh perilaku syirik ini terbagi menjadi syirik besar dan syirik kecil. Yang pertama dalam syirik besar yaitu membaca mantra atau melakukan ritual yang diyakini dapat mempengaruhi kejadian di dunia. Yang kedua meminta pertolongan kepada makhluk halus atau jin. Yang ketiga menyembah berhala atau patung. Yang keempat berdoa kepada kuburan atau arwah orang mati. Kemudian contoh perilaku dari syirik kecil ini yaitu yang pertama, beribadah karena ingin dipuji oleh orang lain. Yang kedua, beramal baik karena ingin terkenal. Yang ketiga, mengenakan azimat untuk mengobati penyakit. Lalu yang keempat yaitu bernazar kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, bahaya dari perbuatan syirik. Yang pertama, menghapus pahala amal. Semua amal baik yang telah dilakukan akan menjadi sia-sia karena telah menyekutukan Allah. Yang kedua, ditolak di surga. Orang yang syirik tidak akan diizinkan masuk surga dan akan kekal di neraka. Yang ketiga, ditolaknya ibadah. Ibadah yang dilakukan tidak akan diterima oleh Allah. Yang keempat, menurunkan derajat manusia. Syirik juga akan menghinakan kemuliaan manusia dan menurunkan martabatnya. Yang kelima, munculnya kemunafikan. Syirik dapat menyebabkan seseorang menjadi munafik karena tidak tulus dalam beribadah. Yang keenam, tidak mendapatkan syafaat di hari akhirat.
Orang yang syirik tidak akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW di hari kiamat. Nah, yang ketujuh, hilangnya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan syirik ini dapat menghilangkan rasa takut dan khawatir akan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga seseorang menjadi lebih berani melakukan dosa. Yang kedelapan, menyebabkan siksa yang pedih di akhirat nanti. Orang yang syirik akan mendapatkan siksa yang sangat pedih di neraka, siksa yang kekal dan tidak akan pernah berakhir. Selanjutnya yaitu cara menghindari perbuatan syirik. Untuk menghindari perbuatan syirik, penting untuk kita selalu mengingat dan memperkuat tauhid, yaitu keyakinan akan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa cara yang dapat kita lakukan. Yang pertama yaitu memperbanyak zikir. Mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala secara terus-menerus akan membantu menjaga imanan dan menghindari perbuatan syirik. Yang kedua, menegakkan sholat. Kita menunaikan sholat dengan benar akan menjadi penghalang dari perbuatan keji dan mungkar. Yang ketiga, melatih diri untuk mengingat. Nah, kita harus ingat selalu bahwa syirik adalah dosa yang terbesar yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat yaitu mencari ilmu. Mempelajari agama Islam dengan lebih dalam akan membantu memahami batas-batas tauhid dan perbuatan syirik. Yang kelima, menjauhi perbuatan syirik. Nah, kita hindari meminta syafaat kepada orang yang telah meninggal atau menjadikan makhluk lain sebagai objek penyembahan. Kemudian yang keenam, menghindari syirik tersembunyi, yaitu fokus hanya kepada Tuhan dan melepaskan keinginan sendiri. Nah, demikianlah pembelajaran syirik yang telah kita bahas bersama-sama. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Dan terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.